Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ala umuri dunia waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu pada ruang Zoom meeting ini. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita perubahan waktu dari zaman ke zaman sehingga kita dapat bertemu pada masa di era milenial ini. Baik, penghormatan saya kepada Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Aceh, Bapak Mustafa Umar. Penghormatan saya kepada Sekjen Asosiasi Kontraktor Aceh, Bapak Mansur Syakban. Dan penghormatan saya kepada seluruh pengurus BPP Asosiasi Kontraktor Aceh yang telah berhadir. Dan penghormatan saya juga kepada pelaku konstruksi yang telah berhadir bersama kita. Dan penghormatan saya juga kepada pemateri kita hari ini, Bapak Afan Mardika. Dan tentunya penghormatan saya kepada seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baik, untuk memulai kegiatan ini alangkah indah apabila teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati dapat menghidupkan kameranya. Ya, baik, terima kasih. Untuk memberkahi acara kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Harum Jaya. Maaf, maksud saya Mars Asosiasi Kontraktor Aceh. Asosiasi Kontraktor Aceh bersatu dalam membangun bangsa, kini mampu bersaing dalam satu tujuan, sukseskan pembangunan nasional Indonesia. Solid menghadapi persaingan global, saling bekerja sama, membina, menumbuhkan usaha jasa konstruksi terbaik nasional. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, wadah kemajuan pembangunan bangsa. AKA, Asosiasi Kontraktor Aceh, kemitraan masa depan ekonomi sejahtera. Hayat membangun, maju bermutu, tumbuh kembangkan pembangunan Indonesia Jaya. Apa dua? Acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh, sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Mustafa Umar. Kepada Bapak Mustafa Umar, waktu dan ruang dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan juga senantiasa memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita sehingga kita telah dapat menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati teman-teman para pengurus Badan Asosiasi Kontraktor Aceh, baik yang di pusat maupun di daerah, juga beserta seluruh anggota yang saat ini sedang online atau mengikuti webinar pembiayaan jasa konstruksi. Selanjutnya kepada para partisipan, pengamat, maupun masyarakat konstruksi Indonesia juga yang juga sedang ikut berpartisipasi pada saat ini. Kemudian kepada Bapak pemateri dari Bank Syariah Indonesia, yaitu Bapak Afan Mardika, yang telah meluangkan waktu juga pada pagi hari ini memberikan materi nantinya kepada kita dalam forum webinar ini. Teman-teman sekalian, webinar kali ini mengambil tema pembiayaan jasa konstruksi. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan
pembiayaan di sektor jasa konstruksi selama ini menjadi problematika tersendiri bagi teman-teman pengusaha di sektor konstruksi, di mana terkadang-kadang dalam mencapai target progres di lapangan, banyak yang mengalami kekurangan-kekurangan dari modal usaha sehingga mempengaruhi prosesnya atau target pencapaian proyek di lapangan. Dari beberapa keluhan teman-teman di daerah maupun di pusat, bahwa akses pembiayaan ke perbankan oleh teman-teman anggota di daerah mungkin tidak semua mengalami suatu kemudahan, sehingga ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah ada di webinar ini, yaitu Bapak Pemateri nanti yang akan menyampaikan bagaimana seharusnya pembiayaan di sektor jasa konstruksi yang dilakukan oleh perbankan, khususnya perbankan Bank Syariah Indonesia. Terus persyaratan-persyaratan apa yang mestinya juga harus dilengkapi oleh teman-teman jasa konstruksi, sehingga nanti problem-problem apa yang dialami selama ini boleh kita diskusikan dan kita tanyakan dalam forum webinar ini kepada pemateri kita. Untuk itu harapan saya adalah semoga teman-teman dapat mengikuti webinar ini dengan seksama dari awal hingga selesai. Kemudian apa yang mesti ditanyakan dalam forum ini, sehingga nanti pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat konstruksi Aceh dan Indonesia umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mengakhiri sambutan ini sekaligus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pembiayaan jasa konstruksi ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh yang telah memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara ini. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kita nanti-nantinya, yaitu acara penyampaian materi oleh narasumber yang akan dibuka oleh moderator kita, Pak Reza Alfat. Kepada Pak Reza Alfat, waktu dan ruang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Alia ya selaku co-host. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. Ya, puji syukur ya kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersama-sama mengikuti webinar kali ini, yaitu webinar yang dilaksanakan oleh BPAK yang pada hari ini mengusung tema tentang pembiayaan konstruksi. Salawat serta salam tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, mana atas kegigihan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan bersama pada saat ini. Mungkin pertama saya penghormatan kepada Pak Ketum Mustafa Umar yang telah berhadir tadi baru saja membuka kegiatan kita. Kemudian kepada Pak Sekjen yang telah berhadir, ada Pak Mansur Syakban yang juga nanti akan memberikan materi juga. Kemudian juga kepada narasumber kedua nih dari Bang Afwan Mardika. Selamat bergabung, Bang. Dan juga kepada seluruh peserta webinar yang kami muliakan. Baik, masuk kepada inti acara. Mungkin saya akan membacakan sedikit profil dari masing-masing pemateri. Kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang, Bang. Jadi saya bacakan satu-satu dulu, Bang, sebelum para pemateri menyampaikan materinya.
Mungkin pemateri pertama ada Pak Mansur Syakban. Kebetulan beliau dalam hal ini juga selaku Sekjen AK. Kelahiran beliau di Aceh Utara 4 April 1981 dan pengalaman di bidang jasa konstruksi sejak tahun 2005, di mana beliau sudah menjabat sebagai Direktur Utama PT Harum Jaya dan juga beliau juga aktif juga di pengadaan ya, ahli pengadaan barang jasa. Dan untuk pemateri kedua ada Bang Afwan Mardika. Saya bacakan profilnya. Nama beliau Afwan Mardika. Dalam hal ini sebagai SME Value Chain Team Leader. Beliau kelahiran Jakarta 24 Agustus 1988. Dan alamat Jalan Pengadegan Barat 5 nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Dari pendidikan S1 Ekonomi ya di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan S2 juga di Universitas Gadjah Mada, yaitu Master of Business Administration atau MBA di tahun 2020 ya. Kemudian pengalaman kerja beliau sebelumnya di BNI Syariah, menjabat Officer Development Program, kemudian Account Officer, kemudian SME Analisis. Dan sekarang beliau di Bank Syariah Indonesia, yaitu sebelumnya menjabat Produk dan Development Officer, dan sekarang menjabat sebagai Value Chain Team Leader. Mungkin itu sedikit profil dari para narasumber kita pada pagi ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin pemateri pertama, ini dari Pak Mansur Syakban selaku Sekjen, yang akan menyampaikan bagaimana sih ketentuan normatif sebuah badan usaha jasa konstruksi yang profesional. Nah, kemudian nanti baru dilanjutkan oleh Bang Afwan Mardika terkait pembiayaan nih Bang. Jadi kita harap para peserta webinar paham dulu dasar seorang ataupun badan usaha secara profesional ataupun secara ketentuan. Nah, baru nanti masuk ke pemateri kedua bagaimana cara pembiayaannya Bang dari perbankan nih Bang. Mungkin kami selaku moderator mempersilakan kepada narasumber pertama dulu, kepada Pak Mansur Syakban. Ruang dan Zoom-nya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Reza. Ini screen-nya nggak bisa di ini. Sudah bisa Pak? Ini masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita telah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di wadah milenial ya 4.0. Jadi ruang Zoom meeting dulu berkumpulnya sehat, kita tatap muka hari ini adalah sebuah median ya, hingga kita bisa bertatap muka hari ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hari ini kita telah berada di masa berilmu pengetahuan. Penghormatan saya yang pertama kepada Pak Ketum AK yang telah membuka acara ya. Kemudian penghormatan saya kepada para pengurus AK yang telah berhadir pada acara Zoom meeting ini, di mana memang sangat penting ya bagi kita selaku pelaku konstruksi mengetahui regulasi-regulasi baru terkait dengan pendanaan ya di bidang jasa konstruksi.
Terima kasih para pengurus telah hadir. Kemudian penghormatan saya kepada narasumber dari BSI, Pak Afad Mardika. Alhamdulillah Pak Afad bersedia untuk bergabung bersama kami. Di sini kami kontraktor Aceh, Pak. Jadi ada juga kontraktor Aceh yang di Jakarta, Pak. Cuman asosiasinya aja AK, tapi dia melaksanakan kegiatan di Jakarta dan di seluruh provinsi di Indonesia, Pak. Terima kasih Pak Afan Marika sudah berhadir di sini memberi pencerahan kepada kami bagaimana nanti cara kerjasama yang baik, sama-sama menguntungkan ya, di sektor konstruksi. Kemudian yang saya hormati para pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah berhadir pada hari ini dalam Zoom ini. Saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang hadir di sini. Termasuk perusahaan ada di Aceh Utara, ya. Ada Pak Akmal ini, pengurus dan pemilik perusahaan PT Walabate ini termasuk hadir ya, Pak Akmal ya. Alhamdulillah supportnya terus ya Pak. Memang mengejar generasi zaman Z Pak ya. Nggak boleh gitu ya. Ya, kemudian ya di sini juga ada beberapa badan usaha, ada Pak Teguh ya. Ini PT Gading ini banyak kegiatan tahun 2022 nih. Kemudian ada dari CVI Trapindo ya. Modern Jaya Baru, CV Falcon dan rekan-rekan lain yang tidak saya sebutkan. Ya alhamdulillah kita sudah berakhir. Kemudian penghormatan saya juga kepada tim sekretariat AK yang meluangkan waktu mempersiapkan acara ini ya, dan menjadi sekaligus panitia acara pada kegiatan ini. Ya. Baik, sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh moderator, saya akan membahas ketentuan normatif Badan Usaha Jasa Konstruksi Profesional. Di sini kami tambahkan profesional dalam arti kata bahwa hari ini banyak badan usaha jasa konstruksi yang tidak melakukan kewajiban atau hak-haknya, tidak memenuhi kewajiban dan hak-haknya. Nah, hari ini saya mempresentasi terkait dengan ketentuan normatif di mana banyak perusahaan-perusahaan yang kena sanksi ke depannya apabila tidak melakukan memenuhi kebutuhan-kebutuhan normatif sebagai persyaratan menjadi pengusaha jasa konstruksi. Kemudian kita mengenal terlebih dahulu ya apa itu Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, di sini di dalam slide telah kami tulis bahwa jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi ya dan jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi. Nah, hari ini keluar undang-undang baru ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa konsultasi konstruksi, jasa usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegritas. Jadi yang namanya jasa konstruksi di sini ada dua, baik itu ada konsultan dan ada kontraktor. Hal yang lebih sederhana kita ucap hari ini ada kontraktor dan ada konsultan. Nah, di undang-undang sebelumnya di tahun 1999 itu banyak pemisahan ya, tapi di 2017 dijadikan dua, konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi integritas. Jadi ada tambah satu lagi integritas. Kemudian kita ke slide berikutnya itu pendirian perusahaan ya. Pendirian perusahaan kurang gimana? Oh ya, sebentar ada salah teknis. Ini ya. Nah, pendirian perusahaan jasa konstruksi awal menjadi perusahaan konstruksi itu mungkin semua teman-teman paham itu ada akte pendirian ya.
di dalam akte pendirian untuk diketahui kepada rekan-rekan semua, dulu tidak ada membahas KLBI dulu. Nah, hari ini KLBI itu semua semua subbidang yang akan kita pilih pada saat menjadi pengusaha kontraktor nanti melaksanakan konstruksi, ada BG1, BG2, BG3. Terlebih dahulu kita harus mencantumkan nomor KLBI-nya di akte notaris. Nah, hari ini banyak yang terjebak ya. Karena dulu akte notaris itu berupa hanya nama-nama komuniter dan saham, hari ini harus merubah kembali, harus mencantumkan nomor KLBI. Nah, kemudian di dalam persekurian komuniter, ya, pendirian perusahaan dalam bentuk perusahaan militer banyak digunakan oleh perusahaan sebagai legalitas BUJK nasional melakukan usaha jasa khusus sebagai konsultan atau kontraktor. Nah, di sini ada namanya CV, ya. Dulu CV itu tidak ada Menkumham, tapi hari ini CV pun harus berlegalitas Menkumham. Nah, untuk diketahui, kalau CV itu mengambil sub bidang spesialis, dia bahkan harus memiliki memiliki akuntan publik. Ataupun kalau dia mengambil kegiatan spesialis, dia harus memiliki saham, harus mencantumkan nilai saham di persetujuan militer tersebut. Nah, itu perubahan regulasi yang dulunya tidak ada, sekarang sudah mulai diwajibkan ya untuk pengurusan OSS dan lain-lain setelah akte pendirian. Nah, kemudian ini ada jenis badan usaha jasa konstruksi, ada BUJK nasional, BUJK PEMA, ya, dan ada BUJK asing. Saya rasa ini kita di wilayah BUJK nasional itu ada PT, korporasi, CP, ya, BUMN dan BUMD. Saya rasa di sini di wilayah ini kita sepakat bahwa kita berada di wilayah PT dan CV. Kalau korporasi tidak ada tergabung di AK ya. Kemudian perusahaan dibentuk oleh dalam rangka penanaman modal asing, ini PEMA. PEMA ini di wilayah pemerintah, sedangkan BUJK asing sampai hari ini BUJK asing dulu ada BUJK asing yang di Aceh yaitu ExxonMobil ya. Nah, hari ini saya belum menemukan ada BUJK asing di sini, yang ada banyaknya BUMN. Kemudian data BUJK berdasarkan klarifikasi 2021 ya, itu non kecil itu sampai 79,93%, sedangkan besar 0,86%, menengah 13%, non kualifikasi 11%. Nah, sini ingin saya sampaikan wawasan juga kepada kita semua bahwa di Aceh itu sama seperti yang saya sampaikan, saya tampilkan di slide, itu mayoritas perusahaan kecil. Sedangkan menengah dan besar itu sangat kecil. Nah, makanya hari ini banyak perusahaan-perusahaan menengah dan besar itu masuk dari BUMN ataupun yang di luar Aceh. Jadi saya harap ada rekan-rekan dari AK ya bisa mengupgrade kualifikasi perusahaannya, karena ke depan proses rekonstruksi ke depan itu mungkin paket-paketnya akan lebih besar, di atas 50 miliar. Ya. Jadi secara tidak langsung saya menyampaikan bahwa ayam jagonya di Aceh hari ini tidak banyak. Yang banyak itu yang kecil-kecil. Nah, jadi saya harap teman-teman rekan-rekan yang masuk dalam Zoom ini, yang mendengarkan ini, supaya bisa berpartisipasi meningkatkan kualifikasi perusahaannya. Kemudian bidang jasa konstruksi pelayanan konstruksi ya, itu ada arsitek, artikal, mekanikal, sipil, dan tata lingkungan. Nah, di sini ini yang membedakan antara antara satu badan usaha dengan badan usaha lain. Namun hari ini dengan regulasi baru, KLBI baru, ya, dulu dibatasi perusahaan untuk mengambil bidang arsitek, elektrikal, dibatasi jumlahnya. Hari ini dengan regulasi baru, ya, Undang-Undang Jakon dan turunannya, satu perusahaan bisa mengambil sebanyak-banyaknya subklasifikasi dan bidang. Jadi tidak ada pembatasan bidang hari ini. Ya.
Jadi satu perusahaan bisa mengambil tata lingkungan, bisa mengambil mechanical, ya, perbaikan lift, karena semua bidang jasa konstruksi ini terikat dalam satu kegiatan kita. Misalnya kegiatan gedung itu ada arsiteknya, ada elektrikalnya, ada tata lingkungan sipil, dan ada mechanical. Jadi tereskripsi satu dalam kegiatan pekerjaan konstruksi. Kemudian terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru, ya, nomor 2 tahun 2017, itu bisa kita urutkan bahwa poin 1, pembagian tanggung jawab dan kewenangan, bab 2, ya, sampai pasal 4 di sini, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi ini lebih kepada penegasan kepastian hukum. Jadi pembagian tanggung jawab dan tugas kewenangan itu jelas sekali. Nah, jadi tidak hanya kepada penyedia, pengguna pun jika dia tidak mengikuti ketentuan dia juga akan disanksi. Nah, dulu hanya sebelah pihak, ya, dulu hanya penyedia yang dikenakan sanksi apabila tidak ini tidak itu. Hari ini pengguna pun tidak melaksanakan kewenangannya, dia juga akan dikenakan sanksi. Kemudian di Undang-Undang Jakon juga di bab 4 dan 11, pasal 11 itu ada perbaikan klasifikasi badan usaha jasa konstruksi. Nah, dulu klasifikasi itu ada K1, K2, K3, hari ini tidak ada, yang ada adalah kecil, menengah, dan besar. Kecil hari ini di bawah 15 miliar. Dulu kecil itu di bawah 2,5 miliar. Kemudian ada pengaturan proses penyelesaian sengketa. Nah, di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini lebih konkret menjelas tentang sengketanya, permasalahan sengketa, ya. Itu sangat jelas, itu malah ada arbitrase dan dilindungi, ya. Itu di undang-undang jelas, yang undang-undang sebelumnya itu tidak begitu khusus. Kemudian yang lebih menarik lagi, di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu ada perbaikan proses penetapan kegagalan bangunan. Nah, di sini banyak kita dengar kejadian-kejadian, ya, kegagalan bangunan itu di wilayah korupsi. Tapi kalau kita melirik kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi, kegagalan bangunan itu tidak masuk ke wilayah korupsi, tapi wilayah keperdataan, karena dianggap one prestasi. Di kegagalan bangunan itu juga ada beberapa hal yang ditulis, termasuk tanggung jawab penyedia, ya, tanggung jawab penyedia terhadap struktur bangunan itu 10 tahun. Nah, itu sangat bagus karena apa? Kepastian hukumnya lebih jelas. Jadi 5 tahun kita laksanakan konstruksi itu terjadi kegagalan, ya, itu kita satu posisi masih ada tanggung jawab kita di situ. Jadi lebih kepada ranah perdata apabila tidak kita lakukan perbaikan atau apapun bentuknya. Kemudian ada penguatan tenaga kerja konstruksi. Nah, di Undang-Undang nomor 2 2017 juga dulu sertifikat itu diminta langsung pada sertifikat skill itu diminta langsung pada tender. Tapi hari ini Undang-Undang Jasa Konstruksi memisahkan. Wilayah skill itu diminta pada saat bekerja. Wilayah manajerial yang diminta pada saat tender. Sehingga tidak ada namanya hari ini tukang bata diminta di tender, tukang besi, itu tidak ada. Ya, itu pada saat pelaksanaan. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi langsung memilahkan ada beberapa hal terkait dengan sertifikat tersebut. Kemudian ada pengaturan tenaga kerja asing, ada penguatan kelembagaan dan menghilangkan ketentuan pidana. Ini yang saya maksudkan, ya, poin 9 tadi, yang poin kegagalan bangunan tadi, ya. Dulu, ya, sedikit-sedikit kita langsung pidana. Hari ini semua dikaji. Kalau kegagalan bangunan, Bapak Ibu, untuk saya sampaikan, terjadi karena ada sesuatu hal yang tidak dilakukan pada saat pelaksanaan. Contoh misalnya ambruk, ya, dan lain hal. Nah, di Undang-Undang Konstruksi juga bukan menghilangkan ketentuan pidana itu mutlak, tidak, tapi ada hal-hal yang masuk ke wilayah pidana, seperti misalnya ada OTT, tangkap tangan, dan ada eksiden.
Nah, itu ya masuk wilayah pidana tanpa harus dilaporkan. Kemudian apa itu penyedia jasa konstruksi? Ya, nah di sini ada Undang-Undang Jakon. Saya mengutip penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Sedangkan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah seluruh bagian kegiatan meliputi bangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, yang menarik di sini pengguna jasa, yang menarik di sini adalah ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan penyedia jasa konstruksi. Ya, di sini penyedia kita di Undang-Undang Jasa Konstruksi kita sudah disebut penyedia jasa konstruksi. Sedangkan di Perpres 16 disebut penyedia jasa konstruksi itu, ya, itu adalah ketika setelah berkontrak. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, di sini bisa kita lihat penyedia jasa konstruksi, pembeli layanan jasa konstruksi. Jadi tender itu tender jasa konstruksi pemilihan peserta. Mereka menganggap penyedia itu adalah peserta penyedia. Nah, di Undang-Undang Jakon dia pemberi layanan, ya, walaupun belum berkontrak, dia tetap dikatakan penyedia jasa konstruksi, ya, bukan peserta konstruksi, bukan peserta penyedia konstruksi, karena tidak dianggap peserta, langsung penyedia. Itu yang agak signifikan, ada perbedaan sedikit ya. Kemudian, nah apa saja apa syarat menjadi penyedia jasa konstruksi atau kontraktor? Nah, di sini setelah kita lihat ketentuan normatifnya dengan Undang-Undang 2017 ya, memiliki akte pendirian. Nah, sekarang ada NIB, dulu ada IUJK, SUJK, TDP, sekarang nggak ada, hanya NIB, SBU, NPP, dan SBU Sertifikat Badan Usaha. Nah, di sini di wilayah ini saya menyampaikan bahwa akte pendirian ini harus sinkron dengan NIB nantinya. Nah, kalau nggak sinkron berarti kita tidak bisa memilih, misalnya tidak ada melaksanakan bangunan air gitu. Ya, di akte pendirian tidak ada KLBI. Jadi kalau kita ingin mengambil sertifikat SBU, berarti kita harus kembali lagi harus ada akte perubahan. Itu Bapak Ibu. Kemudian memiliki aset atau modal ya. Memiliki material dan personil, memiliki pelatihan ya untuk mendapatkan sertifikat usaha kecil dan menengah. Nah, di sini poin 1, 2, 3 dan 4 semua kata-katanya memiliki di sini. Berarti kalau ada yang pengusaha yang tidak memiliki ini ya, berarti bukan pengusaha, bukan penyedia jasa konstruksi. Nah, ini adalah ketentuan normatif 1, 2, dan 3, 4 ini adalah untuk menyandang nama penyedia jasa konstruksi. Kalau tidak memiliki ini adalah tidak boleh menyandang penyedia konstruksi. Kalau kontraktor ini bahasa yang disebutkan oleh kita hari ini, tapi dalam bahasa undang-undang adalah penyedia jasa konstruksi. Kemudian di sini saya sampaikan kesadaran etika memiliki kesadaran hukum. Di sini badan hukum itu seperti yang disampaikan undang-undang itu memiliki tanggung jawab 10 tahun ya. Nah, hari ini banyak terjadi adalah poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah azas legalitas, bukan azas nyata. Tapi di sini di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini azas nyata. Ada asetnya, ada modalnya, ada personilnya, ada peralatan. Dan di sini juga tidak berat untuk menjadi pengusaha jasa konstruksi pemula. Ya. Memiliki personil itu 1 PJT dan 1 PJK, bertanggung jawabnya untuk 1 subbidang, hanya 2 orang. Terus memiliki peralatan, dan peralatan juga sederhana hari ini. Ya. Peralatan kendaraan pribadi atau mobil pickup, molen apa segala macam itu dianggap peralatan. Nah, hari ini kalau ini misalnya hanya azas formalitas, ya, bukan azas nyata, ya, berarti kita belum bisa disebutkan penyedia jasa konstruksi. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah kewajiban.
Di sini saya menyatakan untuk menjadi perusahaan bisa hanya kantor di dalam kertas dan IB dan SBU. Ini yang terjadi sehingga hari ini banyak konstruksi, ya, banyak pekerjaan konstruksi yang mangkrak, banyak pekerjaan konstruksi yang ditinggal lari, ya. Nah itu rata-rata ini yang terjadi, ya, kantor di kertas NIB dan kertas SBU. Nah hari ini kita sebagai kontraktor, ya, penyedia jasa konstruksi harus komitmen, ya, memiliki kantor sebagai bentuk asas nyata pengelolaan aset manajerial peralatan konstruksi. Kalau kita tidak memiliki sebuah kantor ruangan 4x4 saja, bagaimana kita mengelola ini? Ya. Nah, berbeda halnya hari ini, ya, virtual office. Virtual office itu bisa sewa sebulan 2 bulan. Virtual office itu, ya, tidak tepat untuk penyedia jasa konstruksi. Virtual office itu untuk jual Tupperware, jual alat kecantikan, itu boleh. Sedangkan ini bagaimana virtual office kita mempunyai 10 tahun tanggung jawab setiap produk yang kita buat. Nah, saya rasa di sini inilah membedakan antara penyedia jasa konstruksi. Kalau saya kemarin iseng-iseng, maksudnya ke negara sebelah tetangga, ya, kemakmuran Inggris itu di Malaysia. Mereka untuk menjadi penyedia jasa konstruksi itu susah. Untuk menjadi direktur aja harus 10 tahun pengalaman di bidang jasa konstruksi. Untuk menjabat direktur, wajib ada pengalaman 10 tahun bekerja di bidang konstruksi di level manajerial. Itu untuk personal aja. Nah, kemudian untuk pengelolaan ini juga mereka ada. Mereka memastikan ini semua sebelum untuk menjadikan kontraktor, penyedia. Itu yang saya maksudkan bahwa hari ini banyak terjadi, misal kita bilang bangunan ambruk, terus kemudian ditinggal pergi mangkrak, ya. Padahal yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang memang tidak memiliki azas 124, tapi yang hari ini yang blacklist nama adalah tetap penyedia, tetap kita. Jadi sama-sama kita rekan-rekan semua, ya. Kita harus konsisten, ya. Ini adalah kewajiban kita untuk menyandang kata-kata penyedia jasa konstruksi. Baik, kemudian dasar hukum penyedia jasa konstruksi hari ini ada undang-undang, dirubah di Cipta Kerja, ya. Kemudian ada PP, ya. Kemudian ada Peraturan Presiden 16 ini tentang pengadaan, ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang penanaman modal, dan ada Perlem. Ada peraturan lembaga terkait dengan pengadaan penyedia jasa konstruksi melalui penyedia. Kemudian siapa pelaku pengadaan, ya? Kita masuk dari yang tadi itu subjektif, bukan subjek, yang tadi itu adalah penyedia. Dan kita lari kepada pelaku pengadaan, ya. Siapa pelaku pengadaan? Di sini ada penyedia, ya, kita sendiri. Nah, ini wilayah kita. Untuk menyandang kata ini, ya, di dalam Perpres itu memang harus berkontrak. Saya balikkan lagi, di Undang-Undang Jakon, setelah kita memiliki 4 tadi azas nyata, kita sudah menyandang kata-kata penyedia. Kemudian aspek hukum, ya, aspek hukum penyedia jasa konstruksi, saya ingin memberi gambaran sedikit, ya, tentang kita selama ini kan masuk ke wilayah tender, ya. Nah, wilayah tender ini mulai dari persiapan pengadaan sampai dengan penetapan penyedia, tanda kontrak-kontrak, dan selesai kita kontrak. Di sini wilayah penyedia ketika kita sudah memiliki formalitas 4 tadi, ya, kita sudah boleh mengikuti proses tender. Nah, di dalam proses tender ini banyak aspek-aspek hukum yang kita lalui, ya. Di sini ada persiapan pengadaan sampai penetapannya, ada ADM, ada perdata, ya. Terus apabila melawan hukum, kita bisa ke perdata. Apabila kita ada palsu, ya kan, bisa kerugian negara, itu bisa pidana, ya kan. Kalau ada persekongkolan, kita ada aspek hukum persaingan usaha, itu ke pengadilan TPPO, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, hari ini kita sebagai penyedia, setelah menyandang penyedia, kita harus tahu ini ketentuan-ketentuan hukum yang kita lalui.
Jadi banyak hari ini pimpinan badan usaha mengabaikan ini. Nah, karena apapun cerita, setelah kita berkontrak, mulai dari itu sampai ke depan kita akan mengalami permasalahan ini. Halo. Jadi beberapa hal yang memang kita harus ketahui supaya pimpinan badan usaha bisa mengitasi resikonya, ya, tidak masuk ke wilayah hukum. Nah, ini ada berbagai contoh. Kebetulan Harum Jaya juga ada salah satu badan usaha, badan hukum di bawah berkeanggotaan AK. Ya, di sini kami sampaikan bahwa ini ada beberapa kegiatan yang kita buat. Ya, saya buat di sini adalah perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Artinya apa? Banyak hal yang kita dapat selama pelaksanaan, di mana kami belum pernah mengerjakan kolam 25x50 Olimpiade. Pada saat itu kami diberi pekerjaan, sehingga kami banyak berkoordinasi dengan beberapa tim, ya, dan kami juga berkoordinasi dengan beberapa hukum karena lintas waktu itu, ya. Jadi semua dalam kontrak itu, ya, tidak ada hal yang menjebak kita untuk tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kemudian ini kegiatan di Menemriah, ini saya sampaikan cantu bahwa kegiatan yang kami buat ini di kegiatan Menemriah sampai mendapat penghargaan dari bupatinya, bahwa seumur Kabupaten Menemriah, ya, juga berapa kabupaten belum pernah memberi penghargaan kepada kontraktor, pada penyedia, tapi kali ini mereka termasuk salut memberi penghargaan kepada kontraktor yang menurut mereka kita bekerja sesuai dengan ketentuan dan malah hasilnya sangat memuaskan. Kemudian ini ada beberapa kegiatan, ya, termasuk kegiatan dengan swasta lainnya. Ini PT Gudang Garam, ya. Ada beberapa hal yang memang bahannya tidak di Aceh, ya. Kita bisa berkoordinasi dengan penyedia di Aceh dengan beberapa vendor di Pulau Jawa. Semua supply chain bahan barang itu pasti lebih mudah. Nah, kemudian ini, ya, ada beberapa penghargaan yang pernah saya dapat. Ini di 2004 dulu, ya. Saya sudah jadi kontraktor, ya. Saya ikut pelatihan pengadaan barang dan jasa karena saya tidak mau ketinggalan dengan regulasi. Jadi saya paksakan diri, ya. Di 2004 waktu itu belum tsunami waktu itu. Nah, ini adalah penghargaan yang diberikan atas hal yang kita berikan kepada instansi vertikal. Nah, ini juga termasuk penghargaan yang dari dari Gubernur Aceh, ya, dan termasuk dari kementerian. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kepada saudara-saudara sekalian pelaku konstruksi, ya, ketika kita berbuat, ya, dengan fokus, dengan ada sebuah tujuan kebaikan, mereka juga tidak akan tertutup mata. Ya. Pemerintah tidak akan tutup mata. Mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Ya. Ini serangkaian penghargaan yang kami dapat di pemerintah. Mungkin hanya itu pesan saya di dalam webinar ini dari presentasi saya dari awal tadi, ya. Penyedia jasa konstruksi itu hebat karena lahirnya itu lewat undang-undang. Jadi tidak ada salahnya pimpinan badan usaha hari ini, ya, bermanuver, ya, mengikuti beberapa regulasi, apalagi hari ini 4.0, ya. Generasi zaman Z, ya, artinya apa? Untuk rapat saja satu ada Pak Afan Matika di Jakarta, kita di sini terwujud, ya. Jadi tidak bisa kita hari ini mengacu kepada beberapa kebiasaan lama. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mansur Saban, pemateri pertama, ya. Mungkin sangat menarik yang disampaikan beliau tadi. Ada beberapa catatan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi, termasuk tadi dari harus adanya badan hukum yang jelas, baik itu PT, CV, firma,
kemudian juga tadi harus ada modal, kemudian harus ada manajerial, dan kemudian yang terakhir peralatan. Nah, setelah penyampaian dari pemateri pertama, sepertinya menarik langsung masuk ke pemateri kedua nih. Karena tadi pemateri pertama sudah menyampaikan normatifnya sebuah badan usaha ya, yang diakui secara undang-undang. Nah, kemudian baru masuk ke pembiayaan konstruksinya seperti apa nih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya kepada Pak Afwan Mardika, waktu dan ruang Zoom-nya kami persilakan, Pak. Terima kasih Bang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari AK yang telah mengundang kami untuk menjadi pembicara pada acara Zoom pada pagi menjelang siang ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu ya ke Bapak Mustafa Umar selaku Ketua Umum AK, kemudian tadi pembicara sebelumnya Pak Mansur Sa'ban, kemudian rekan-rekan dari BSI yang mungkin hadir juga pada siang ini di Zoom. Perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu, saya Afan dari BSI Kantor Pusat. Saya ada di grup pembiayaan SME atau SME Business Group di posisi untuk tim leader. Jadi di tempat saya ini memang banyak pengurusi nasabah-nasabah kontraktor, khususnya kontraktor-kontraktor yang bergerak di bidang pemerintahan ya, kontraktor pemerintah yang kontraktor-kontraktor yang APBN. Izin sebelumnya saya untuk share screen materi, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat oleh Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, materi yang saya sampaikan pada siang ini yaitu pembiayaan ke jasa konstruksi. Jadi sekilas dulu apa yang akan kami sampaikan, nanti ke pengertian pembiayaan ke jasa konstruksi, kemudian karakteristik pembiayaannya, kemudian nanti di bagian kedua ada kenapa Bapak Ibu mengajukan ke BSI, keunggulan-keunggulan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengajukan ke BSI, kemudian skema-skema apa nanti yang akan ditawarkan oleh BSI kepada Bapak Ibu. Kemudian bagian terakhir yaitu kriteria dan fitur-fitur pembiayaan yang dimiliki oleh BSI. Kemudian sebelum masuk ke sini, jadi untuk di Aceh sendiri, di region Aceh, BSI itu punya 3 area, Bapak Ibu. Ada di Banda Acehnya, kemudian ada di Lok Sumawe, dan kemudian ada di Malabo. Kemudian untuk seluruh Indonesia, Alhamdulillah BSI sudah ada layanannya dan sudah online. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, baik Bapak Ibu yang berdomisili di Aceh ataupun yang saat ini sedang ada pekerjaan di luar Aceh pun bisa mengajukan ke BSI terdekat. Begitu ya. Jadi tanpa harus kembali ke Aceh untuk mengajukan pembiayaan. Oke, masuk ke inti. Jadi pembiayaan konstruksi, kalau tadi Pak Mansur di awal menjelaskan pengertian mengenai penyedia jasa konstruksi ya. Jadi di BSI kita sebagai pihak yang membiayai Bapak Ibu untuk menjalankan proyek tersebut. Makanya kita ada yang namanya pembiayaan konstruksi. Pembiayaan konstruksi ini adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BSI kepada penyedia atau kontraktor atas underlying SPK atau kontrak dari pekerjaan yang diberikan oleh Bohir. Di sini kata kuncinya adalah ada beberapa pihak yang terlibat dalam satu siklus pekerjaan atau konstruksi pekerjaan, yaitu meliputi pertama ada Bohirnya, pemberi pekerjaannya, kemudian ada penyedianya atau kontraktor, kemudian ada pihak bank yang memberikan pembiayaan, kemudian harus ada objek yang dibiayai. Objek yang dibiayainya itu adalah berupa kontrak pekerjaannya. Jadi pembiayaan konstruksi itu harus memenuhi unsur-unsur ini untuk dikatakan sebagai pembiayaan konstruksi. Karakteristik pembiayaan konstruksi yang ada di BSI atau yang
umumnya kami proses begitu Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah. Pertama, bagi Bapak Ibu para penyedia atau kami sebut di sini calon nasabah, yaitu adalah Bapak Ibu yang sudah dinyatakan sebagai pemenang proyek. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan ke BSI, posisi Bapak Ibu masih mengikuti proses katakanlah tender seperti itu ya, belum sampai tahap selesai penunjukan pemenang, maka itu belum bisa disebut sebagai pemenang proyek. Nah, yang dimaksud dengan pemenang proyek di sini adalah Bapak Ibu sudah secara resmi, secara sah dikatakan oleh Bohir bahwa Bapak Ibu mendapatkan proyek tertentu ya, atau kita sebutnya misalkan proyek A. Dan Bapak Ibu di sini adalah posisinya sebagai main kontraktor. Artinya apa? Kalau main kontraktor di sini artinya Bapak Ibu langsung berhubungan dengan pemilik proyeknya. Jadi seperti yang sudah umum di dunia kontraktor, ada yang main, ada yang kemudian pekerjaannya itu disub-subkan. Nah, kalau untuk yang di BSI ini, calon nasabah BSI adalah Bapak Ibu yang main kontraktor, yang langsung mendapat pekerjaan langsung dari bohirnya. Kemudian bohir yang bisa dibiayai oleh BSI secara kategori ada 3, yaitu perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN di sini kita juga selektif. Perusahaan BUMN seperti apa yang bisa dibiayai? Yang jelas perusahaan BUMN yang kalau kita buka laporan keuangan yang menunjukkan 2 tahun terakhir kondisi laporan keuangannya laba begitu ya. Kemudian juga sama, selain BUMN kita juga bisa memberikan pembiayaan konstruksi ini kepada bohir-bohir yang swasta bonafit. Katakanlah di Aceh ada perusahaan swasta yang di situ banyak kontraktornya dan Bapak Ibu menjadi kontraktornya. Itu juga bisa dibiayai. Namun kita juga menganalisa nanti ya perusahaan swastanya itu seperti apa. Dan kemudian yang umum yang banyak di sekarang ini sedang jalan di BSI yaitu pemberi pekerjanya adalah dari pemerintah yang dananya itu bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian untuk jenis pekerjaannya, itu jenis pekerjaannya secara umum ada 2. Bisa Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan untuk pengadaan barang, katakanlah pengadaan furnitur gitu ya, untuk gedung A, gedung apa begitu. Atau pengadaan komputer, atau pengadaan kursi dan sejenisnya. Lalu ada juga jenis pekerjaannya yaitu adalah pengadaan jasa. Misalkan kalau contoh nasabah kami, salah satu kontraktor Pertamina, pengadaan jasanya adalah jasa mainten kilang. Terus jasa untuk merenovasi gedung. Atau kalau yang konstruksi yang jalan, jasa untuk pembuatan jalan. Nah, itu termasuk dalam pengadaan jasa. Kemudian untuk metode penunjukannya, yaitu Bapak Ibu mendapatkan proyek itu nanti berdasarkan melalui beberapa mekanisme ya, bisa melalui tender. Jadi sekarang tender itu ada yang masih manual maupun tendernya elektronik atau lelang elektronik yang terdapat di LPSE, atau bisa juga dengan penunjukan langsung. Dan di sini karakteristik yang terakhir yaitu mengenai durasi pekerjaan, yaitu bisa untuk proyek yang sifatnya single year atau tahun tunggal, yang anggarannya adalah setahun selesai, atau ada juga multi years, yaitu untuk proyek yang pekerjaannya itu panjang ya, sampai melewati anggaran tahun berjalan. Itu. Kemudian keunggulan-keunggulan apa saja yang dimiliki BSI? Jadi BSI sebagai bank syariah, kami juga dengan bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, atau Bank BNI yang sebelumnya sudah familiar dengan pembiayaan konstruksi, kita juga memiliki produk serupa. Bapak Ibu yang memiliki kontrak yang ingin misalkan kontraknya itu dibiayai, bisa mengajukan ke BSI. Kita memiliki 3 keunggulan, diantaranya produk yang lengkap, kemudian prosesnya mudah, dan pricing. Untuk produk lengkap, pengajuan pembiayaan Bapak Ibu bisa dimulai dari 200 juta sampai dengan kebutuhan dari modal kerja Bapak Ibu.
Dan nanti bentuknya itu adalah kita memberikan line facility, fasilitas. Jadi kita membuat plafon pembiayaan. Jadi Bapak Ibu dalam setahun ke depan katakanlah mengerjakan beberapa proyek, kami bisa memberikan plafon pembiayaan di awal yang bisa dipakai sewaktu-waktu untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian keunggulan BSI yang kedua yaitu adalah ada agunannya. Agunannya itu bisa berupa tunai, cash collateral, ataupun fixed asset, ataupun bisa digabung dengan minimal 125%. Maksudnya adalah, misalkan Bapak Ibu mengajukan pembiayaan 100 juta, maka Bapak Ibu menyediakan agunan senilai 125 juta minimal. Kemudian proses cepat sesuai dengan limit kewenangan. Jadi di BSI untuk pengajuan itu dibagi bertingkat-tingkat Bapak Ibu. Ada yang limit sampai dengan area. Misalkan Bapak Ibu mengajukan pembiayaan ke area Lok Sumawe. Di Lok Sumawe katakanlah memutusnya bisa sampai memutus sampai dengan 5 miliar. Jadi cukup di area tersebut. Terus katakanlah Bapak Ibu mendapatkan proyek yang agak besar, yang membutuhkan modal sampai dengan 15 miliar. Maka itu nanti pengajuannya bisa diproses di Region Aceh. Lalu katakanlah Bapak Ibu mendapat proyek nasional yang nilainya besar dan butuh pembiayaan besar juga, dan pengajuannya itu harus sampai kantor pusat. Maka nanti pengajuannya itu bisa sampai ke tempat kami yang di kantor pusat. Jadi pembagiannya ini berjenjang Bapak Ibu, sesuai dengan limit atau pengajuan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Kemudian keunggulannya yang BSI yang ketiga adalah dari sisi pricing atau margin atau bagi hasil. Ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu, bagaimana marginnya BSI dengan bank-bank yang lain. Jadi insya Allah tarif pembiayaan BSI ini bersaing. Bahkan di bulan-bulan tertentu kita ada promo begitu ya. Jadi seperti akhir tahun lalu itu kita memberikan promo kepada para kontraktor begitu ya yang mereka mengajukan ke BSI itu bisa sampai bisa sampai price-nya itu setara dengan bank lain. Nah, ini insya Allah di tahun-tahun ini kita juga akan ada promo-promo lagi gitu ya supaya Bapak Ibu menarik Bapak Ibu untuk mengajukan ke BSI. Selain itu, kita juga ada biaya administrasi yang biaya administrasinya itu rendah. Dan keunggulan kami BSI dibandingkan yang lainnya adalah kita tidak ada biaya provisi. Jadi yang pertama tadi mengenai pricing-nya atau tingkat bagi hasilnya yang bersaing dengan bank lain, kemudian juga biaya administrasi rendah. Kemudian lanjut untuk skema pembiayaan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pembiayaan yang diberikan oleh BSI adalah pembiayaan pre-financing. Artinya pekerjaan itu belum berjalan, kita membiayai pekerjaan Bapak Ibu itu mulai dari awal, dari nol begitu ya, sampai nanti dengan pekerjaannya itu selesai. Makanya di sini dalam skemanya diawali pertama itu dengan penandatanganan kontrak antara pemberi kerja dengan penyedia atau dengan nasabah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sudah dapat kontrak, Bapak Ibu mengajukan ke BSI untuk mengajukan modal kerja pengerjaan proyek ini. Nanti dari BSI kita akan verifikasi kepada pemberi kerja. Verifikasinya macam-macam. Bisa verifikasi pekerjaannya, mungkin verifikasi kontraknya, kemudian bisa verifikasi tentang cara pembayarannya, verifikasi apakah anggarannya ada, sampai verifikasi ke lokasinya begitu ya, melihat misalkan Bapak Ibu ada pekerjaan untuk bangun gedung atau apa, nah ya biasanya kita survei juga gitu ya ke lokasi untuk melihat proyek tersebut. Dan setelah nanti dianalisa oleh bank dan dinyatakan layak, maka nanti BSI akan memberikan pembiayaan kepada Bapak gitu ya, kepada Ibu untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi nanti modal kerjanya itu digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut, di mana
satu kontrak adalah satu pembiayaan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki beberapa kontrak, maka nanti memiliki beberapa rekening pembiayaan. Sifatnya pembiayaan yang kita berikan adalah cost to complete. Artinya adalah setiap pembiayaan yang kita kasih itu underlying-nya adalah kontrak. Jadi ketika Bapak Ibu punya kontrak yang berbeda atau lebih dari satu kontrak, maka nanti kita perlakuannya akan masing-masing akan beda. Seperti itu. Karena apa? Karena di pembiayaan konstruksi ini yang kita jaga adalah mengenai keberlangsungan penyelesaian dari pekerjaan ini. Ketika kita kasih pembiayaan, kita ingin memastikan bahwa Bapak Ibu menggunakan pembiayaan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan akhirnya nanti setelah pekerjaannya selesai, Bapak Ibu akan memperoleh pembayaran hasil termin, pembayaran hasil pekerjaan Ibu, prestasi Bapak Ibu. Yang nanti pembayarannya itu akan langsung masuk ke rekening BSI Bapak Ibu yang ada di BSI. Nah, nanti BSI pertama akan mendebet pembayaran tersebut untuk menutup atau melunasi kewajiban Bapak Ibu yang ada di BSI. Nah, nanti setelah itu bila ada uang sisanya yang ada di BSI, nanti bisa digunakan Bapak Ibu katakanlah untuk operasional atau untuk laba Bapak Ibu yang bisa digunakan Bapak Ibu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu skema pembiayaannya untuk satu siklus kontrak, satu siklus pekerjaan. Kemudian kriteria nasabah apa yang bisa diproses oleh BSI? Kami ada beberapa aspek. Di sini ada kurang lebih ada 5 aspek ya. Jadi target pertama adalah nasabah adalah main kontraktor, kemudian atau kontraktor utamanya yang langsung berhubungan dengan penyedia proyek. Kemudian untuk aspek umumnya, Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai pemenang proyek. Kemudian SLIK Bapak Ibu 6 bulan terakhir, SLIK atau BI checking Bapak Ibu 6 bulan terakhir itu dalam kondisi lancar. Kemudian aspek khususnya rasio DSCR lebih dari 1,2 kali. DSCR itu apa, Mas? Jadi DSCR itu adalah rasio laba terhadap kewajiban Bapak gitu ya, yang akan dibayarkan ke bank. Nah, nanti secara khusus teknis DSCR nanti kami yang akan menghitungkan. Kemudian aspek khusus yang ke nomor 2 lainnya yaitu pendapatan tercermin minimal 50% dari mutasi kredit seluruh bank selama minimal 6 bulan terakhir. Nah, jadi di sini pentingnya Bapak Ibu semua adalah ketika Bapak Ibu sebagai sebelum-sebelumnya pernah mengerjakan proyek, katakanlah seperti itu, kami akan mencocokkan antara pengalaman Bapak Ibu mengerjakan proyek, kemudian dengan mutasi rekening. Nah, ini penting. Jadi, kami ingin mengecek kesesuaian apakah proyek tersebut memang, betul, pendapatan atau penjualan Bapak Ibu selama katakanlah setahun itu tercermin di dalam rekening bank. Jadi, kita membuktikan Bapak Ibu selesai atau Bapak Ibu berhasil mengerjakan proyek-proyek di masa lalu, itu salah satunya adalah dengan mengecek mutasi rekening. Makanya dengan Bapak Ibu aktif di mutasi rekening, itu akan sangat membantu kami ketika Bapak Ibu ingin mengajukan pembiayaan. Lalu yang ketiga, rata-rata saldo mengendap selama 6 bulan terakhir minimal tercermin 1 kali angsuran. Nah, ini nanti jadi biasanya di dalam rekening bank Bapak Ibu ada saldo mengendap yang itu bisa digunakan untuk 1 kali angsuran di BSI. Seperti itu. Kemudian tidak ada overdraft atau cerukan selama 3 bulan terakhir. Misalkan Bapak Ibu ada fasilitas rekening koran, tidak ada overdraft atau kelebihan tarik gitu ya selama 3 bulan terakhir. Kemudian aspek manajemen itu ada 3. Yang pertama yaitu pengalaman minimal sesuai bidang minimal 3 tahun. Kemudian SLIK atau BI checking manajemen
atau orangnya ya, 3 bulan terakhir itu lancar dan kemudian tidak termasuk dalam daftar hitam nasabah. Kemudian untuk aspek teknisnya ada 3 juga. Pertama, Bapak Ibu memiliki pengalaman sebagai kontraktor, terus Bapak Ibu memiliki tenaga ahli dan kemampuan mengoperasikan alat pendukung dalam suatu pekerjaan. Kemudian yang penting lainnya adalah rekening yang tercantum dalam kontrak mencantumkan rekening perusahaan di BSI. Jadi yang krusial di sini adalah ketika Bapak Ibu dapat kontrak, pastikan pembayarannya itu, rekeningnya itu mencantumkan rekening BSI. Sehingga nanti memudahkan kami untuk mengawasi gitu ya pembayarannya Bapak Ibu. Ketika kami akan cek apakah Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan proyek, kita lihat oh sudah ada uang rekening yang masuk, berarti proyek itu selesai. Seperti itu. Aspek teknis kurang lebih sama tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mansur ya di awal tadi, bahwa Bapak Ibu sebagai penyedia jasa atau kontraktor itu harus memiliki tadi ya, ada keahlian, ada pengalaman, dan juga ada modal atau aset. Kemudian untuk aspek keuangan, Bapak Ibu menyerahkan laporan keuangan 2 tahun terakhir dan menyerahkan mutasi rekening bank minimal 6 bulan terakhir. Kemudian untuk aspek legal, yaitu menyerahkan legalitas usaha yang berlaku. Tadi juga dijelaskan di awal oleh Pak Mansur, legalitasnya yang disebutkan tadi kurang lebih ada 4 poin tadi. Meliputi tadi kurang lebih yang saya tangkap ada akta pendirian, kemudian ada NIB, ada NPWP, dan ada SBU. Kurang lebih syaratnya sama yang diminta di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tadi dengan yang diminta oleh BSI. Baik, kemudian untuk fitur-fitur pembiayaan yang diberikan oleh BSI adalah skemanya nanti skema musyarakah land facility. Jadi akadnya adalah musyarakah. Kita berbagi hasil atas pekerjaan, atas kontrak yang dikerjasamakan dengan BSI. Bentuknya adalah land facility atau plafon. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan plafon pembiayaan yang itu tidak akan dikenakan bagi hasil bila tidak digunakan. Kalau itu bisa dibagi hasil baru dikenakan ketika Bapak itu menggunakan pembiayaan tersebut. Katakanlah Bapak disediakan plafon sebesar 500 juta, kemudian dipakai 200 juta untuk memulai proyek A. Kemudian nanti ada narik lagi sekian 100 juta untuk mengerjakan proyek B, dan seterusnya. Selama penggunaannya tidak melebihi dari plafon tersebut. Kemudian target marketnya adalah yang tadi adalah kontraktor pemenang proyek dengan bauran tertentu. Kemudian limitnya bisa sampai 25 miliar sampai segmen SME. Kami mengelola kontraktor sampai dengan 25 miliar. Kemudian, nah ini yang penting juga adalah kalau kontrak sekian saya bisa dapat berapa gitu ya. Kita bisa menghitung perhitungan kebutuhannya itu melalui 2 cara. Dengan menggunakan fixed deficit cash flow, artinya kita menghitung cash flow. Di situ nanti bisa kehitung kebutuhan dari Bapak Ibu, atau bisa juga dengan melalui kita menghitung berdasarkan proyeknya satu-satu. Jadi secara umum perhitungan kebutuhan itu, misalkan katakanlah Bapak Ibu mendapatkan satu kontrak, pasti Bapak Ibu ada HPP-nya atau ada RAB-nya. Nah dari RAB itu kita secara umum maksimum besarannya adalah RAB itu kita kalikan dengan 60-70%. Nah, itulah plafon yang bisa Bapak Ibu dapatkan ketika mengajukan pembiayaan ke BSI. Nah, tentunya nanti di dalam perhitungan kebutuhan itu nanti akan di breakdown lagi, akan diperjelas lagi mengenai berapa nilai yang persisnya yang bisa diberikan oleh BSI. Tapi kita akan mengusahakan bahwa yang kita berikan kepada Bapak Ibu pembiayaan yang sesuai dengan kadarnya, begitu ya. Tidak kurang dan juga tidak terlalu berlebih, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya itu secara tepat. Kemudian untuk pencairan pembiayaannya nanti itu bisa menggunakan 2 cara. Tergantung dari kontraknya. Apakah kontraknya itu menggunakan termin itu artinya dibagi beberapa tahap, atau kontraknya itu turnkey.
Turnkey itu artinya semua pekerjaan selesai baru kemudian dibayar. Nah, ini juga akan mempengaruhi cara pencairan kami. Apakah pencairannya itu bisa dilakukan sekaligus atau bertahap, tergantung dari kontraknya. Kemudian jangka waktunya yang bisa diberikan oleh BSI, jadi kita ada jangka waktu line facility-nya atau plafonnya, kemudian ada jangka waktu pembiayaan. Nah, yang jangka waktu pembiayaan ini adalah jangka waktu pengerjaan kontrak bisa ditambah dengan 3 bulan untuk masa penagihan, sehingga nanti plafonnya itu bisa mengcover jangka waktu pembiayaan dan juga penagihan. Katakanlah Bapak Ibu mendapat kontrak 6 bulan, nanti BSI bisa memberikan jangka waktu pembiayaannya itu bisa lebih dari 6 bulan. Itu untuk antisipasi kalau misalkan Bapak Ibu proyeknya belum selesai dan butuh waktu untuk penagihan. Kemudian agunannya apa, Mas Pak gitu? Agunannya adalah tagihan kontrak itu. Kontrak itu nanti aslinya kita pegang, kemudian nanti ada agunan tambahan. Agunan tambahnya itu yaitu bisa berupa tunai, cash collateral, atau fixed asset, sertifikat, atau bisa digabung gitu ya, senilai 125%. Katakanlah tadi yang saya bilang, ketika Bapak Ibu mengajukan pembiayaan 100 juta, maka Bapak Ibu menyediakan agunan yang akan diagunkan, yaitu senilai 125 juta. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Kemudian, apa-apa saja ya persyaratan yang diperlukan Bapak Ibu ketika ingin mengajukan ke BSI? Ini syaratnya kurang lebih sama tadi ya, yang dijelaskan dengan Pak Mansur di awal. Jadi syaratnya itu kalau Bapak sudah dinyatakan sebagai penyedia jasa, pasti Bapak punya yang namanya legalitas, akta pendirian, akta perubahan, pengesahan Menkumham, kemudian ada izin usaha, NIB, NPWP, SDLJK, dan sejenisnya. Kemudian ada company profile-nya, kemudian Bapak ada dokumen kontrak ya yang dimenangkan, yang itu jadi yang akan dibawa ke bank. Kemudian Bapak Ibu ada laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kemudian Bapak Ibu menyerahkan rekening di bank-bank 6 bulan terakhir. Dan Bapak Ibu ada dokumen agunan. Bisa sertifikat, SHM, SHGB, atau dan juga PBB. Atau misalkan cash collateral, Bapak Ibu membawa buku tabungannya. Oke, ini di bagian akhir presentasi dari saya. Jadi silakan Bapak Ibu setelah ini bertanya. Kontak saya ada di sini. Alamat kantor juga ada di sini. Nanti Bapak Ibu seandainya ada kesempatan untuk ke Jakarta, jangan lupa mampir ke kantor pusat BSI yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 27. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Afwan atas pemaparan materinya, sangat menarik tadi ya. Sepertinya makin panas suasananya nih Mas. Banyak yang ingin bertanya terkait pembiayaan. Mungkin sedikit ada rangkuman yang saya dengar dari penjelasan dari Mas Afwan ini. Dan tadi pembiayaan ini juga punya target ya. Masuk di situ main kontraktor itu orangnya langsung ya Mas, tidak ada istilahnya ada agen lagi ya Mas. Mungkin nyambung seperti yang disampaikan Pak Mansur. Jadi ketika badan usaha sudah legal secara ketentuan, jangan tidak perlu takut lagi ya Mas, langsung bisa mengajukan pembiayaan ke BSI ya. Dan di sini juga ada BSI yang di Aceh, kemudian nanti ada juga ringnya ya Mas, ketika pembiayaan juga memerlukan biaya yang lebih besar, mungkin bisa mengajukan ke pusat gitu. Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 3 penanya dulu.